Hari ini excited banget karena gue bakal review Sennheiser Profile Wireless. Ini clip-on microphone tapi banyak banget fungsinya, nanti kita bahas. Sennheiser juga merupakan salah satu brand yang gue cukup sering pakai ketika gue masih kerja sebagai audio engineer. Hi, how are things going? You're watching Fernando Gunson's YouTube channel. This is Fernando Gunson's YouTube channel. Ini dia, ini pouchnya, tinggal dibuka aja resletingnya. Langsung ada Sennheiser Profile Wireless-nya. Ini ada beberapa aksesoris nanti gue bahas, tapi gue ke unit utamanya dulu nih, start of the show-nya. Ini Sennheiser Profile Wireless, ini tuh namanya apa ya? Kayak docknya gitu, kayak charging bar-nya lah ya. Terus di sini kayak TWS sebenarnya. Jadi lu bisa naruh mikrofonnya di atas ini. Lu bisa dipencet, kiri kanan ada pencetan. Tinggal lu pencet aja. Nanti ini jadi nongol ke atas. Terus lu bisa keluarin. Dan dia langsung nyala juga, by the way. Terus ini yang kanan juga, oh yang kanan juga udah keluar ternyata. Tinggal ditarik aja. Ya, kalau lu mau matiin, unitnya juga bisa ditahan aja sebenarnya. Tap and hold, ntar dia mati. Lu masukin gini juga bisa. Terus di bawahnya, bisa sampai ngeklik ya kalau mau masukin. Dan ini jadi mikrofon handheld gitu juga bisa, by the way. Dan di bawahnya itu ada receiver-nya, sama ada tombolnya juga di sini. Jadi lu tinggal klik, jadi keluar. Nah, pokoknya ini nempelnya kayak TWS sebenarnya. Jadi ketika dia masuk ke sini ke charging bar, dia bakal ngecas. Udah, fungsinya itu. Selain itu juga dia bisa jadi buat handheld begini. Dan ini juga bisa lu attach ke kamera ataupun kayak tripod. Apa ini namanya? 1/4 inch. Jadi kayak apa ya? Kayak lighting ataupun kayak gagang tripod di bawah kamera itu biasanya skrunya juga sama kayak gini. Dan di bodinya ini selain tadi bisa ngeluarin itu juga ada magnet. Nah, magnetnya ini lu pakai buat nempelin si transmitternya ke baju lu. Terus di sininya itu buat ngecas si charging bar. Si casing TWS lah ibaratnya. Casnya di sini, di samping ya. Bukan dari bawah. Nah, kalau lu dari bawah yang lu cas itu cuma receiver-nya doang nanti. Jadi wajib ngecasnya dari sini. Biar si charging bar-nya juga ngecas si dua transmitter mikrofonnya ini. Dan di samping sini juga, itu ada yang bisa dibuka nih. Nah, ketika udah dibuka, dia akan nge-reveal beberapa aksesoris tambahan lagi. Ya, ini colokan buat Type-C, ini buat Lightning, dan ini buat ke kamera. Jadi si receiver-nya nanti bisa dicolokin ke HP Android, ke iPhone Lightning, maupun juga ke atas kamera kalian di hot shoe-nya itu loh. Ya. Oh ya, kemudian dari sisi aksesoris, dia ada TRS to TRS ya. 3,5 TRS to TRS. Ini ya buat kalau ke kamera. Kemudian ada Type-C to Type-C. Ini sebenarnya bisa buat ke laptop juga kalau lu mau jadiin dia USB microphone. Receiver-nya bisa pakai ini. Atau kalau lu punya Type-C apapun yang selama dia ada data cable sih bisa-bisa aja. Dan satu lagi aksesorisnya tuh ada sepasang windshield. Nah, ini nanti gue ajarin cara pasangnya gimana ke transmitternya. Pokoknya nih satu unit ini bisa banyak segala kondisi syuting yang bisa lu pergunakan ya. Kayak misalnya lu mau dua pembicara, ya udah keluarin clip-onnya dua-duanya. Terus satu ke pembicara satu ke pembicara dua ya. Kalau lu mau pakai lavalier tambahan juga, karena menurut lu ini kelihatannya kegedean gitu di kamera, lu pengen pakai lavalier mic, ya tinggal colok aja. Terus kalau misalnya lu pengennya ini handheld wireless microphone gitu, bisa lu pakai juga dengan cara lu pegang kayak begini. Dan udah ada busanya juga, jadi lebih aman dari plosive sound ya. Dan kalau receiver-nya lu masukin, terus lu colok kabel Type-C ke laptop lu, dia jadi USB microphone. Langsung tinggal kasih kayak tripod aja di bawah sini, terus lu kasih stand, udah jadi kayak mikrofon podcast aja gitu. Ya, kita langsung ke transmitternya aja. Ini unit transmitter sekaligus mikrofon ya. Mikrofonnya ada di sini. Kalau kalian pengen pakainya outdoor, itu bisa pakai windshield-nya. Ini ada kayak locking mekanismenya, sebenarnya ada kayak tanda garis-garis gitu, nanti di-align aja sama si garis yang ada di sini. Tekan, nah nanti itu dia nggak langsung ngeklik, harus diputar. Klak gitu. Jadi kayak ditekan terus diputar, dikunci ke kanan, putar ke kanan. Dah, ini nggak gampang copot. Nanti kalau mau dicopot lagi tinggal
diputar ke kiri, angkat. Seperti itu. Terus bagian bawah ini ada tempat buat ngecas si transmitternya. Di bagian sini itu input kalau misalnya lu punya lavalier microphone. Langsung gue praktekin aja. Ini lavalier microphone dari Sennheiser ME2. Sebenarnya lu bisa pakai merek apapun. Lu bisa selama dia 3,5 lah. Colok aja. Udah. Nah, tapi kalau Sennheiser itu punya teknologi locking mechanismnya gini. Jadi kayak ada baut buat lu puter. Nah, ini tuh yang nggak ada di brand lain lah. Cuma di Sennheiser doang gitu yang gue tahu punya ya. Ini kalau dipasang di pinggang gitu, dia nggak sengaja kecopot gitu loh. Jadi benar-benar ngunci dan aman. Tapi kalau lu mau pakai yang merek third party apapun sebenarnya juga tetap masuk kok selama dia 3,5. Cuma ya nggak punya locking mechanism gini biar aman. Ini di seri-serinya apa ya? Sennheiser tuh kayak EWDP apa G4, EW300 G4 kalau nggak salah, juga ada kayak beginiannya di seri Pro. Jadi diturunin juga ternyata ke seri yang cukup terjangkaunya, di seri Profile Wireless ini. Kemudian di sisi sini ada tombol buat ngerekam. Jadi ini buat kayak backup recording, internal record langsung ke transmitternya. Jadi kalau sebenarnya dia ada fitur juga kayak auto, ini ya, kalau ketika sinyalnya mulai putus-putus, dia langsung nyala tuh backup recording mode-nya. Jadi nggak perlu lu pencet ini, kalau dia sinyalnya mulai hilang, tuh langsung ke-trigger dia, langsung rekam lagi ke sini. Jadi aman lah buat backup ya. Tapi kalau lu mau nyalain manual, bisa lu rekam langsung ke sini, nanti filenya bisa lu pindahin via Type-C ini langsung ke komputer lu gitu misalnya. Ini tombol on and off juga, kalau lu tap and hold lama gitu, nanti dia akan mati gitu. Jepitan ini bisa langsung lu pakai ke baju lu kalau dia emang bisa dijepit ya bajunya, karena wardrobe orang ataupun host kadang beda-beda ya. Selain bisa dijepit, dia juga bisa pakai magnet, tinggal ambil aja dari belakang charging bar-nya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, itu aja tentang transmitternya, dan dia juga udah auto connect ya, udah auto pair lah langsung ke si receiver-nya. Sekarang kita bahas receiver-nya. Nah, ini dia receiver-nya. Di bawahnya tuh ada layarnya kayak gini. Ini ngasih tahu status baterai channel 1, channel 2, plus 2, plus minus 2-nya ini gain dari mikrofonnya, nanti gue jelasin. Terus ini ya indikator ininya ya, suaranya ya. Terus ini sinyal sih ya, aman-aman aja. Terus di kanannya ini ada buat monitoring ya, buat headphone. Terus di sebelah sini itu ada out. Out ini buat dipakai ke kamera. Nah, yang ini Type-C ini dipakai buat ngecas maupun juga bisa jadi USB ke laptop ataupun PC lu. Nanti dia akan terima input digital jadi kayak Createc sebagai audio interface aja sih. Terus lu bisa pakai mikrofonnya langsung kayak jadi mikrofon USB lah, ibaratnya seperti itu. Nah, ini nanti bisa dipasangin sama beberapa aksesoris. Terus yang ini tombol on off maupun juga screen lock. Jadi ini lagi gua lock. Jadi kalau gue sentuh-sentuh dia nggak bakal ngaruh. Nah, ini harus dipencet dulu yang tombol kanan ini. Cet. Nah, sudah unlock, baru nanti lu bisa melakukan perubahan lah di sini. Tuh. Mau nyeting-nyeting sesuatu bisa. Ya. Kita coba dulu pasang beberapa aksesoris ya. Gue nggak punya iPhone, tapi ya nanti lu kebayang sih sebenarnya yang Lightning sama yang Type-C kurang lebih sama aja penggunaannya. Ini diambil, dan satu lagi yang buat kamera aja deh. Nah, jadi ini Type-C to Type-C buat dipasang ke handphone lo ya. Bagian bawahnya ini, itu ada kayak slidernya gitu, di kanan kirinya. Nah, itu yang dicolok ke sini. Bukan yang pendek ini, nggak nyampe juga nanti itu. Jadi yang bagian panjang dicolok ke sini, di slide aja ke dalam. Sampai dia ngeklik. Nah, kalau udah, lo tinggal colok aja ke HP lu. Kayak gini. Sama kok, di iPhone juga harusnya sama, cuma bedanya di Lightning aja. Nah, jadi pas lu kayak lagi nge-record gitu kayak gini, itu layar depannya bakal tetap kelihatan. Lu bisa kayak ngecek sinyal gitu buat operator yang lagi ngoperate si HP lu ketika rekaman ya, videographer lu bisa tetap ngelihat sinyalnya, baterainya, suaranya, itu aman apa enggak, tetap bisa dimonitoring dari depan sini. Sekarang kita ke kamera. Terus pasang deh ini buat ke hot shoe kamera ya. Udah, tinggal gitu doang, terus di slide aja. Slide ke atas hot shoe kamera lu, atau bisa dibaut juga kayak ke tripod gitu ya, ke tripod kecil, ataupun kayak anything yang 1/4 inch buat dibaut aja gitu ke aksesoris kayak clamping pun juga bisa. Oke, sekarang kita bahas fungsi receiver-nya, banyak banget soalnya. Ini lu bisa atas bawah dan kiri kanan. Jadi kayak ada dua menu sebenarnya, ada yang atas bawah sama kiri kanan.
kita ke menu yang kanan dulu kali ya. Nah, di slide ini ada kayak recording, kita tap. Ini buat yes no-nya, ini ngerekam internally. Kalau mau back-nya di slide lagi. Terus mute, ya lu paham kalau mute ya. Kemudian ada gain. Nah, kerennya si Sennheiser ini dia udah kayak yang seri Pro-nya, jadi bisa ngatur mic gain. Jadi kalau mic gain itu buat si transmitternya, lo ngatur sensitivitas dari si mikrofon dari si transmitternya ini. Jadi mungkin kalau pembicaranya ngomongnya agak pelan gitu ya, atau jarak transmitter agak jauh ke bawah karena ya ada kalung ataupun bajunya memang kurang cocok aja gitu buat ditaruh agak ke atas, ya mungkin lo butuh tambahin mic gain-nya. Nah, itu diaturnya langsung dari receiver-nya ini. Tinggal di tap aja gain-nya, terus lo bisa otak-atik tuh mau berapa lu tambahin gitu, ataupun lu mau kurangin, misalnya source yang lu pakai itu bakal kenceng banget dia ngomongnya, ya lu bisa kurangin juga. Tinggal di tap-tap aja, tap gitu. Kalau udah oke, udah sesuai, ya udah back gitu. By the way, ini menu inputnya ada 2 ya. Jadi kalau lu ke kiri, ini lu lihat halamannya 1, berarti gue lagi ngatur gainnya mikrofon yang 1. Nih, gainnya yang 1. Kalau lu back, terus lu geser ke kanan, itu dia lihat halaman yang 2 gitu. Tapi kalau lagi pakai 1 doang, nanti cuma bisa slide-nya cuma 1 doang. Sorry. Oke. Terus kita ke bagian bawahnya lagi, ada low cut. Ya ini kayak EQ aja sih. Low cut tuh ya high pass filter. Tinggal dinyalain aja. Tapi gue nggak pernah pakai karena gue selalu demennya post pro aja sih ngeditnya. Ini LED lights-nya on and off. Nggak usah aja sih kalau gue. Terus memori. Nah, ini internal memorinya, remaining capacity-nya ada berapa menit, itu kelihatan. Ya udah, itu aja menu buat yang ngatur-ngatur transmitternya ya, bisa slide kiri ataupun slide kanan. Untuk back-nya juga bisa sebaliknya gitu, slide kiri ataupun slide kanan. Terus ada menu satu lagi yang dari atas ke bawah. Kayak slide kayak gini. Nah, terus ada mode. Nah, mode ini ada stereo, mono, safety. Kalau lu sendiri rekaman, mono aja. Nah, kalau lu bakal sendiri rekaman juga, tapi pengen ada backup, safety channel ini lu bisa nyalain. Jadi safety itu, kalau lu rekaman itu kan sinyalnya ada kiri, ada kanan ya. Nanti di kamera itu, yang kiri itu gain sebenarnya, yang kanan nanti gainnya kayak lebih berkurang gitu. Jadi ketika misalnya sinyal yang kiri udah clipping, udah mentok, udah pecah, udah peak, udah distorted, lu masih punya backup suara yang lebih pelan di channel yang kanan. Nanti gue ajarin cara pakainya gimana kalau misalnya di DaVinci Resolve. Terus yang stereo, ini nanti akan misah channel kiri dan kanan. Jadi channel 1 itu nanti buat transmitter 1, itu di channel yang kiri. Untuk pembicara yang kedua, di transmitter nomor 2, itu jadi channel yang kanan. Karena ya di kamera cuma ada, rata-rata cuma 2 channel ya, channel kiri dan kanan. Dan nanti lu bisa mixing satu persatu. Nah kalau ini back-nya kebalikan, bukan kanan kiri, agak atas bawah. Headphone, nah ini volume headphone out yang tadi ada di sini. Ya. Kemudian ada output level. Nah, kalau yang gain itu adalah mengatur sensitivitas dari mikrofon gain yang ada di transmitter lu. Kalau output level itu keluaran dari sini. Ini ketika mau dikeluarin masuk ke kamera, itu mau sebanyak apa, mau segede apa gitu. Jadi di kamera itu lu bisa kecilin lagi. Gue pakai di kamera Sony A6700 gue itu, kalau nggak salah level cuma 3 di kamera gue. Dan di sini bisa gue atur antara dari 1 sampai 6. Dan menurut gue noise-nya masih aman banget gitu. Kemudian ini ada backup recording-nya. Ini brightness, ya brightness layar aja sebenarnya. Kemudian ada pairing, ini kalau mau pairing ulang. Dan ada rotate display. Ini sebenarnya kalau gue balik ya. Nah, dia akan muter gitu kan. Tapi kalau lo mau kunci juga bisa. Tinggal dibikin off aja. Terus ini ada tanggal, kemudian ada reset, info firmware sini harusnya, ya dan lain sebagainya lah. Nah, udah cukup paham kan sekarang ngotak-ngatiknya. Cek 1, 2, 3 nih tes suara mikrofon dari Sennheiser Profile Wireless di kondisi outdoor ya, di Taman Tebet Eco Park. Kita tesnya outdoor, ada suara jalanan, ada suara tahu bulat. Ini gain mikrofonnya disetting di +3 dan output levelnya di +6. Di kamera gue kecilin banget, sekitar +3 atau plus level 4 doang gitu. Ini tes suara mikrofon dari Sennheiser Profile Wireless di kondisi outdoor. Gue kasih hening sedikit, sekitar 5 detik.
Oke, cek 1, 2, 3. Kalau ini tes suara mikrofon dari Sennheiser Profile Wireless, tapi kita pakai lavalier mikrofonnya dari Sennheiser ME2 yang dicolok langsung ke transmitternya ya. Hopefully ini suaranya juga cukup jelas. Masih ada kendaraan lewat dengan knalpot yang cukup kencang. Gua kasih waktu sedikit buat dengerin floor noise-nya ya. Cek 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon dari Sennheiser Profile Wireless ya. Ini receivernya pakai konektor Type-C, dicolok langsung ke handphone gua, Android ya. Ini kita dengerin sendiri suara mikrofonnya seperti apa, tapi menurut gua sih kualitasnya kurang lebih nggak terlalu beda jauh kok sama ketika dicolok langsung ke mirrorless ya. Walaupun beda jalur, yang satu langsung digital, yang satunya pakai 3,5, tapi ya suaranya tetap bagus-bagus aja sih menurut gua. Gua kasih waktu hening sedikit 5 detik. Sekarang gue akan ngasih tutorial singkat gimana caranya ngambil hasil audio lo dan nge-separate dari source asli dengan source backupnya dari fitur safety channelnya ya. Nah, di DaVinci Resolve ini gue pakai software yang gratisan aja. Lo lihat di sebelah kanan sini volume indikatornya akan lebih kencang yang kiri daripada yang kanan. Yang kiri itu source aslinya lah, dan yang kanan tuh backupnya. Oke, sekarang gue ngerekam di mode safety channelnya ya. Nah, itu kelihatan ya, yang kiri lebih gede daripada yang kanan. Nah, sekarang gimana cara lu misahin keduanya? Misalnya lu mau pakai yang kiri doang ataupun yang kanan doang, tapi nanti hasil ekspornya nggak belang. Lu bikin aja nanti add track di DaVinci Resolve-nya ya, tinggal add track, bikin track baru mono, geser aja file audionya ke bawah sini. Oke, sekarang gua ngerekam di mode safety channelnya ya. Nah, ini kan kelihatan di sini jadinya dia tidak kanan-kiri lagi, ini mono tapi pergabungan. Summing dari channel kiri dan kanan menjadi satu di tengah semua gitu. Nah, gue mau backup ambil yang kirinya doang. Misalnya sebelum gue ambil backupnya, gue ambil yang source dulu. Jadi yang channel satunya dulu ya. Itu klik kanan, terus ke klip atribut, ke audio. Nanti ini, nah ini kan pergabungan channel 1 dan 2, left and right. Ini kita ambil left and left aja. Jadi ini dua-duanya channel 1 aja. Di summing ya tetap jadinya source-nya yang kiri doang. Play lagi deh yang channel satunya doang ya. Kita lihat di sininya. Oke, sekarang gue ngerekam di mode safety channelnya ya. Itu sampai minus 15 ke atas ya. Sekarang kalau gue klik kanan, klip atribut, audio, ini gue bikin jadi 2 semua. Jadi gue mau ngambil backupnya aja. Misalnya yang satu, wah ternyata udah pecah nih. Harusnya yang 2 enggak, karena dia gainnya kan lebih rendah. Tuh kelihatan dari sini juga udah kelihatan lebih pelan. Kita coba play dan kita lihat yang sisi sebelah sininya ya, di volume indikatornya kita lihat. Oke, sekarang gue ngerekam di mode safety channelnya ya. Jadi, nah tuh lebih pelan kan? Dia di bawah minus 20 malah dari tadi ngomongnya. Oke, jadi begitulah caranya memanfaatkan fitur safety channel dan gimana caranya ngambil backup dari channel 2 ataupun channel yang kanan. Cara ini juga bisa lo pakai kalau misalnya lo pakai mode stereo ya, yang channel 1 itu jadi kiri buat pembicara 1, channel 2 itu yang kanan buat pembicara yang nomor 2, itu caranya tinggal lo bikin 2 track mono aja, nanti yang track 1 lu rename aja kayak nama pembicaranya, misalnya Nanda, nanti nama pembicara yang kedua Gunsan, ntar lu tinggal yang di Nanda lu klik kanan, klip atribut, ini sama-sama 1, nanti yang di channel 2, yang pembicaranya Gunsan tinggal klik kanan, klip atribut, terus nanti sama-sama 2, udah gitu aja sih sebenarnya. Kalau lu mau bikin 2 pembicara, buat di mixing masing-masing, itu jadi bisa beda-beda pluginnya ya. Jadi misalnya yang di track 1, nih di mixer yang satu ini, lo EQ-nya agak beda karena dia ngomongnya terlalu ngebass nih atau gimana ya, lo EQ begini, ya itu ngaruhnya nanti cuma di track 1 doang. Terus suara pembicara yang kedua sebenarnya udah oke nih, nggak perlu diapa-apain lagi nih, misalnya ya udah biar dia nggak kena pengaruh yang EQ yang satu tadi ya, jadinya di track 2 ya cuma kasih low cut aja gitu misalnya. Dan ini tidak akan affecting rekaman si pembicara satunya. Jadi itu caranya kalau lo mau misahin kedua pembicara, terus lu bakal mau mixing satu persatu dengan manfaatin stereo track dari si kamera ataupun juga clip-on wireless mikrofon yang lu pakai. Sepanjang gua dengerin hasil rekamannya sih bagus-bagus aja ya. Raw-nya tuh clear banget, mikrofon dari si transmitternya ini juga udah cukup jernih gitu. Gue dengerin di Sennheiser HD650 gue juga neutral headphone. Raw-nya bagus banget dan memang dia tidak ada noise reduction fiturnya ya. Cuma menurut gua ya sangat-sangat usable. Dan kalau lo mau kasih ya gampang sih, gue lebih demen ngasihnya di post production karena ngeditnya bisa lo atur gitu thresholdnya. Ini gue dengerin dulu hasil rekaman noise-nya ya. Minim banget, gue geser-geser baju aja. Ini di minus 40 ke bawah gitu. Ini masih di level yang sangat usable kalau menurut gue. Nggak usah dikasih gate ataupun noise reduction pun sangat usable aja. Gue kasih loud max aja deh. Nah ini juga plugin gratis cuma buat ngencengin aja. Ini nggak gue mixing sama sekali. Belum gue EQ, nggak gue kasih kompresor. Ini gue kasih threshold di
minus segini mungkin biar kenceng aja. Limiter maximizer. Oke, sekarang gue ngerekam di mode safety channelnya ya. Jadi ini bukan mono, bukan stereo. Udah aman. Mau clean banget ya, nyalain clear, supertone clear. Gue tarik sedikit ambience. Ini gue belum bikin di reverb juga udah clean banget mikrofonnya bro. Oke, sekarang gue ngerekam di mode safety channelnya ya. Jadi ini bukan mono, bukan stereo. Aman udah. Nggak usah di EQ, kalau lo mau EQ ya bisa juga sih. Belum, pokoknya ini baru gue kasih maximizer aja cuma buat naikin loudness aja. Sangat-sangat usable guys. Ini kapsul mikrofonnya dari Sennheiser tuh bagus banget. Kalau gue tambahin lavalier mikrofon dari Sennheiser ini, yang ME2 juga lebih kepada rejection lebih bagus menurut gue dibandingkan dengan yang ini. Tapi ini juga udah bagus banget transmitternya, lu mau pakai, lu dengerin sendiri hasilnya. Raw-nya udah bagus, jadi kalau lu mau EQ, mau lu compress, nanti bisa lebih ngebass dan boomy gitu, suara lu ya bisa aja. Dan noise floor-nya sangat-sangat rendah, dan ada gain sensitivity yang bisa lu atur dari receiver-nya, dan juga output level dari receiver itu bisa lu otak-atik semuanya. Jadi headroom lu bakal aman, lu cegah itu semua lah. Itu bakal jangan sampai nge-pick gitu sebelum rekaman, sehingga nanti di post-pro tinggal boost aman banget. Bakal lebih bagus lagi gitu. Kemudian untuk kekurangan ya, menurut gue juga ini bukan kekurangan yang fatal ya. Dia ada dua. Yang pertama itu ada noise reduction, dia tidak ada. Terus yang kedua, 32 bit recording. Mungkin ini dua hal yang akan dibahas reviewer manapun lah. Kalau lu ngebahas clip-on wireless zaman sekarang ya. Gue bahas dulu kenapa lu sebenarnya nggak terlalu butuh noise reduction. Ya itu tadi gue bilang, noise floor-nya rendah banget. Dan kalau lu ngerti atur gain mikrofonnya, output levelnya, dan level di kamera lu, udah aman banget. Noise floor tadi gue kasih lihat aman parah. Kalau lu gatel banget, pengen ngilangin banget, tinggal kasih aja dari software VST gitu juga pasti banyak kok, ada yang gratis juga pasti noise reduction ataupun gate gitu lu pakai juga udah aman. Dan kebanyakan di clip-on wireless tuh noise reduction-nya terlalu berlebihan, jadi ngemakan suara si pembicaranya. Jadi menurut gue ya tidak terlalu penting. Kemudian yang kedua dari 32 bit recording. 32 bit recording tuh kayak misalnya lu ngambil foto tapi raw. Kalau lu ngambil foto tapi JPEG kan itu highlight-nya bagian-bagian pipi gue nih yang terang ini udah nggak bisa selamat lagi nih. Kalau udah terlalu over clipping putih parah gitu, lu turunin highlight-nya di Post Pro, di Adobe Lightroom ataupun Photoshop, tetap putih dia, ataupun jadinya malah jadi abu-abu ketika lu selamatin. Tapi kalau raw itu lebih aman. Nah, sama kayak audio. Kalau dia udah pecah, udah clipping, kalau direkam di 32 bit recording, lu turunin lagi, bisa jadi lebih aman. Tapi menurut gue nanti file jadi lebih gede juga, terus juga seumur-umur gue 15 tahun mainan audio rekaman tuh gue nggak pernah pakai 32 bit recording, dan gue ngerti caranya gimana supaya nggak clipping. Ya lu atur dari gain mic sensitivity-nya itu, output levelnya lu yang bener juga, lu cek, lu tes ketika lu ngomong, pembicaranya ngomongnya sekenceng dan sepelan apa, lu pakai safety channel-nya tadi, pasti aman sih. Nggak pernah gue rekaman pakai clip-on, pakai mikrofon ini juga ketika rekaman ya gue nggak pernah sampai clipping, makanya nanti di boost di Post Pro aja. Jadi kayak dua fitur tadi yang lumayan banyak ditemukan di beberapa clip-on wireless itu menurut gue juga nggak terlalu kepake di gue. Karena gue pasti akan edit dan pasti akan aman aja. Bahkan kalau misalnya lu pakai safety channel ataupun gain-nya lu nggak terlalu kenceng dan lu bisa ngerti ngasih headroom-nya, lu boost-nya nggak mesti di DaVinci, lu boost di CapCut juga aman sebenarnya. Aman-aman banget, suaranya udah oke banget. Kesimpulannya ya udah ini mikrofon clip-on yang lengkap banget yang bisa jadi mic podcast, serba bisa jadi handheld, bisa dikasih lavalier juga, baterainya juga awet, bisa lu pakai ditaruh di sini. Ya bagus banget lah, fitur-fiturnya juga lengkap, dan yang utamanya kalau lu pakai dari mereknya Sennheiser ini, itu tuh kapsul mikrofonnya sebagus itu, teknologi sinyalnya juga aman, baik dari sinyal suara maupun sinyal koneksi antara transmitter dan receivernya. Jadi ini produk yang sangat bagus, dan menurut gue harganya juga sweet spot banget. Kalau lo mau cobain bisa ke, yang gue tahu ya, di Ratu Plaza, di DOS. Itu gue juga kemarin nyobain di situ. Tapi kalau lo mau belanja, tetap bisa dari DOS juga, ataupun juga si Sennheiser ME2-nya ini. Kalau lo mau beli lavalier-nya, gue belinya di Galva, kalau lo mau ambil ya. Nanti gue taruh linknya di deskripsi deh. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe dan komen-komen aja di bawah kalau misalnya ada pertanyaan ya. Oke, I'll see you in the next video. Bye-bye.